Selamat pagi semuanya. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan SWOT dari perusahaan Tencent berikut dengan kondisi perusahaan pada saat ini dan juga prospek bisnis perusahaan Tencent untuk kedepannya. Seperti yang kita ketahui, Tencent merupakan salah satu perusahaan induk teknologi multinasional MNC terbesar di dunia yang berasal dari China. Tencent sendiri berdiri sejak tahun 1998, didirikan oleh Ma Huateng atau yang dikenal dengan Pony Ma bersama dengan 4 temannya. Produk utama yang dipasarkan oleh perusahaan Tencent sebagian besar meliputi hal yang berhubungan dengan internet, dunia hiburan, kecerdasan buatan, dan juga seputar teknologi lainnya. Kantor pusat utama dari perusahaan Tencent berada di Gedung Pencakar Langit Tencent Seafront Towers yang berada di distrik Nanshan, Shenzhen, China. Tencent sendiri juga dikenal oleh banyak masyarakat dunia sebagai vendor permainan video game terbesar di dunia dan telah berinvestasi dengan developer game besar di banyak negara seperti Riot Games, Supercell, Epic Games, dan masih banyak lagi. Layanan terbesar yang diciptakan olehnya sukses untuk pertama kalinya setelah Tencent memutuskan untuk berubah dari labeling para masyarakat yang menganggapnya sebagai perusahaan menjiplak produk lain adalah WeChat. WeChat merupakan aplikasi super app pertama di dunia yang didirikan oleh Tencent pada tahun 2011 di bulan Januari dan masih digunakan oleh hampir 80% penduduk negara China saat ini, dilansir dari kutipan BBC News. WeChat memiliki banyak sekali fitur di dalamnya yang memudahkan para penggunanya tanpa perlu menggunakan aplikasi lain untuk mendapatkan fitur tersebut. Fitur yang disediakan oleh WeChat diantaranya adalah layanan chatting, memesan kendaraan, memesan makanan, shopping, memesan tiket bioskop, serta WeChat Pay yang akan memudahkan penggunanya untuk melakukan transaksi uang, dan semua hal tersebut dapat dilakukan hanya melalui satu platform yaitu WeChat. Selain WeChat, Tencent juga dikenal luas oleh masyarakat karena telah menggarap PUBG Mobile dengan berinvestasi di dalam game mobile di mana para pemainnya dapat memainkan PUBG tidak hanya di dalam PC saja, namun mereka dapat memainkannya di handphone masing-masing, namun tentunya dengan spek yang memadai agar dapat menikmati sensasi untuk bermain game PUBG Mobile ini dengan lancar. PUBG sendiri memiliki developer asli Korea Selatan yaitu Bluehole Krafton, namun untuk lisensi PUBG Mobile dipegang oleh perusahaan Tencent. Tencent yang juga dikenal terjun ke dalam industri hiburan memiliki aplikasi yang menyediakan layanan musik yaitu Joox yang pernah booming di masyarakat sebelum kemunculan Spotify di saat ini. Tencent Holding juga mulai menggarap pasar Indonesia saat ini dan diketahui telah berinvestasi sejumlah miliaran dolar kepada sejumlah startup di Indonesia. Diketahui pada tahun 2013, Tencent pernah menggandeng MNC Group dan menjadikan WeChat sebagai aplikasi resmi di bawah manajemen MNC dan mengembangkan teknologi serta aplikasi mobile internet. Dan diketahui pada tahun 2017, perusahaan Tencent telah menyuntikkan dana sebesar 1,2 miliar US dollar kepada Gojek. Dan selanjutnya, aplikasi Joox yang menyediakan layanan musik yang telah disebutkan sebelumnya juga merupakan salah satu cara Tencent untuk masuk ke dalam pasar Indonesia. Selain melakukan ekspansi secara langsung untuk memasuki pasar Indonesia, Tencent juga melakukan ekspansi secara tidak langsung melalui JD.com. Startup JD.com merupakan perusahaan e-commerce yang berasal dari China, dan Tencent merupakan salah satu pemegang saham utama di perusahaan tersebut. Dan Indonesia memiliki JD ID yang dikenal sebagai anak usaha dari JD.com. Selain itu, JD.com juga diketahui telah melakukan investasi kepada Traveloka di tahun 2017 sebesar 500 juta US dollar. Tencent sebagai pemegang saham utama di dalam perusahaan JD.com tersebut pastinya mendapatkan keuntungan secara tidak langsung jika Traveloka dan juga JD ID terus berkembang di Indonesia dengan pesat. Dengan berbagai upaya secara langsung dan juga tidak langsung tersebut, Tencent dinilai berhasil memasuki pasar Indonesia melalui perusahaan lainnya dengan berinvestasi di dalam perusahaan tersebut. Di samping hal itu, berikut adalah analisis SWOT dari perusahaan Tencent. Dimulai dari yang pertama yaitu strength. Yang pertama, Tencent dinilai memiliki visi penelitian yang luar biasa serta memiliki infrastruktur yang cukup mendukung untuk mengembangkan hasil yang terus inovatif dalam menjangkau pasar yang dimilikinya. Yang kedua, Tencent dikenal cukup luas oleh seluruh masyarakat dunia termasuk Indonesia. Yang ketiga, Tencent memegang posisi yang cukup kuat di dalam dunia pasar teknologi serta memiliki perkembangan yang inovatif. Yang keempat, valuasi yang dimiliki oleh perusahaan Tencent mencapai lebih dari 500 miliar US dollar,
dan ini mencerminkan status perekonomian perusahaan yang cukup baik. Yang kelima, Tencent selalu aktif dan juga hadir dalam mengenalkan teknologi baru seperti AI, yaitu kecerdasan buatan. Yang keenam, Tencent memegang banyak saham dan berinvestasi di banyak perusahaan di seluruh dunia, termasuk di beberapa perusahaan Indonesia yaitu Gojek, Traveloka, dan juga JD.ID. Yang ketujuh, Tencent menggunakan cara yang mudah untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya adalah dengan membership aplikasi yang didirikan olehnya dengan mematok biaya yang tidak terlalu tinggi, namun dengan biaya minimum tersebut, para membership dapat menikmati banyak fitur tambahan di dalam platform yang diciptakan oleh Tencent. Dan yang terakhir, Tencent berperan cukup besar dalam mempengaruhi ratusan juta pengguna internet untuk berkomunikasi satu sama lain. Lalu selanjutnya masuk ke dalam weakness dari perusahaan Tencent. Yang pertama, pemasaran produknya tidak begitu jelas. Walaupun Tencent dinilai cukup sukses dalam penjualan, namun Tencent tidak menjelaskan secara detail hal unik yang dimilikinya oleh produknya, jika dibandingkan dengan pesaing lainnya. Yang kedua, Tencent pernah dilabeli sebagai penjiplak di awal-awal kemunculannya. Yang ketiga, Tencent jarang menggunakan media periklanan untuk mempromosikan produk yang dimilikinya. Yang keempat, kesuksesan yang dimiliki oleh Tencent dinilai cukup terbatas di luar dari nilai inti bisnis yang dimilikinya. Yang kelima, Tencent dinilai perlu berinvestasi kepada teknologi baru karena dinilai terus berinvestasi kepada jenis teknologi atau bisnis yang sama saja. Lalu yang keenam, Tencent juga dinilai lemah dalam memprediksi permintaan konsumen, dan ini menyebabkan Tencent melewatkan tingginya tingkat peluang yang seharusnya dapat dicapai. Yang ketujuh, Tencent dinilai sangat bergantung kepada pendapatan dari perusahaan game yang bekerja sama dengannya saat ini. Lalu yang ke-8, masyarakat Indonesia masih asing mendengar nama perusahaan Tencent jika bukan dari game PUBG yang booming beberapa tahun belakangan. Dan yang terakhir, aplikasi terkenalnya yaitu WeChat jarang digunakan untuk masyarakat di Indonesia karena kalah pamor dengan aplikasi chatting lainnya. Selanjutnya masuk ke dalam opportunities. Yang pertama, Tencent dapat melakukan investasi lebih banyak lagi ke banyak perusahaan lainnya, termasuk perusahaan di Indonesia. Yang kedua, penggunaan internet dan juga teknologi sebagai kebutuhan masyarakat di dunia dapat dimanfaatkan sebagai pasar baru yang dapat dicakup oleh Tencent. Yang ketiga, kemunculan tren baru dalam perilaku konsumen dapat memberikan peluang besar bagi Tencent untuk membangun aliran pendapatan yang baru. Yang keempat, karena sering menyuntikkan dana ke berbagai jenis perusahaan startup, nama Tencent dapat dikenal dengan baik dalam membantu perkembangan berbagai perusahaan. Yang kelima, Tencent bergerak di bidang e-commerce dan akan terus dapat berkembang dengan baik jika memanfaatkan basis penggunanya yang besar dan mengetahui minat para konsumennya. Yang keenam, pertumbuhan ekonomi perusahaannya dinilai tinggi serta cukup stabil untuk terus menebarkan sayapnya. Yang ketujuh, Tencent dapat bekerja sama dengan banyak perusahaan lainnya karena sudah memiliki track record bekerja sama dengan banyak perusahaan di dunia. Dan yang terakhir, Tencent telah mengambil langkah dalam revolusi digital serta teknologi finansial, dan teknologi finansial tersebut dinilai dapat memasuki berbagai pasar di banyak negara. Dan bagian terakhir dari SWOT adalah threats, di mana yang pertama adalah banyak perusahaan lainnya yang bergerak di bidang yang sama dengan Tencent. Yang kedua, Tencent yang memiliki nama yang besar juga pasti menyebabkan perusahaannya memiliki banyak pesaing untuk melewati Tencent. Yang ketiga, yaitu beberapa peraturan baru di pemerintahan China berdampak buruk kepada perusahaan Tencent. Selanjutnya adalah peraturan baru mengenai pembatasan anak remaja bermain video game ternyata berdampak signifikan pada penurunan saham Tencent. Yang kelima, terpilihnya kembali Xi Jinping menjadi presiden China di bulan Oktober 2022 kemarin juga menyebabkan penurunan saham Tencent. Lalu yang keenam, pemerintah China berfokus untuk mendorong perusahaan dalam negeri. Ini membuat Tencent kesulitan dengan berbagai peraturan baru yang menyulitkan perusahaan swasta. Yang ketujuh, kurangnya inovasi yang dimiliki oleh Tencent membuatnya sulit untuk menciptakan produk baru yang belum dimiliki oleh perusahaan lain. Lalu yang terakhir, developer game yang lisensinya dipegang oleh Tencent dapat berpindah ke perusahaan lain jika mereka mendapatkan penawaran yang lebih besar. Selanjutnya, kita akan memasuki bagian kondisi dan juga prospek bisnis dari perusahaan Tencent di masa sekarang ini. Pada 15 November 2022 kemarin, dilansir dari CNN Indonesia, diketahui bahwa Tencent sebagai raksasa teknologi negara China akan melakukan PHK secara besar-besaran.
Ada banyak perusahaan yang telah melakukan PHK secara sepihak pada para karyawannya, dan ternyata Tencent juga melakukan hal tersebut. Diketahui beberapa divisi yang akan terdampak adalah seputar divisi platform dan juga content group yang terdiri dari platform video dan berita, lalu divisi interaktif entertainment group yang fokusnya ada di video game, dan juga yang terakhir adalah cloud and smart industries group. Namun, persoalan PHK tersebut belum diketahui akan berdampak pada kantor Tencent di negara lainnya atau hanya pada kantor pusat Tencent di China. Di samping kabar bahwa Tencent akan melakukan PHK terhadap para karyawannya, ternyata Tencent telah mengalami penurunan pendapatan sebesar 5% di bulan November kemarin. Lalu, di bulan Agustus 2022 kemarin, diketahui juga beredar kabar bahwa pendapatan Tencent turun pertama kalinya dalam 18 tahun terakhir. CNBC Indonesia menyampaikan bahwa Tencent mengalami penurunan pendapatan hingga 134 miliar yen atau setara dengan 292,9 triliun rupiah pada pertengahan bulan Juli, dan juga laba yang dimilikinya turun sebesar 56% dari periode tahun lalu. Pada akhirnya, upaya Tencent untuk tetap mempertahankan dan mengendalikan pengeluaran dalam menjalankan bisnisnya membuat Tencent harus melakukan PHK. Lalu, pada bulan September 2022 kemarin, kutipan dari Bloomberg juga menyatakan bahwa Tencent akan menetapkan target untuk mendivestasikan sekitar 100 miliar yen atau setara dengan 14, miliar US dollar dari total portofolio sahamnya untuk melakukan perubahan strategi. Divestasi saham ini dilakukan untuk mengurangi tekanan regulator anti-monopoli China. Tencent sendiri juga diketahui telah merencanakan untuk melakukan divestasi saham sejak akhir tahun 2020, termasuk kepemilikan sahamnya di JD.com serta Seal Ltd di Asia Tenggara. Divestasi saham yang akan dilakukan Tencent juga akan bergantung pada kondisi pasar serta target internal. Selain hal itu, prospek bisnis usaha Tencent dinilai akan dapat bertahan dengan baik jika dilihat dari penggunaan internet bagi masyarakat termasuk masyarakat Indonesia, dikarenakan Tencent bergerak di bidang e-commerce dan juga dunia hiburan. Namun, Tencent diketahui lebih memilih untuk berinvestasi di perusahaan entertainment Indonesia dibandingkan dengan negaranya sendiri yaitu China, karena di negara China regulasi yang ditetapkan untuk perusahaan swasta lebih ketat. Sekian hal yang dapat saya sampaikan mengenai SWOT dari perusahaan Tencent berikut dengan kondisi dan juga prospek bisnis Tencent di masa sekarang ini. Terima kasih.